Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Ya Ramadan, Ya Ramadan, Fika ad-du'a'u ya'lul iman, Turul uyuni wa dam'atu mashtaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, apa kabarnya hari ini pemirsa? Seperti biasa setiap bulan Ramadan kita yang ditunggu-tunggu program Anten-Anten Nunggu Buko sambilan kita nunggu buko puasa pemirsa. Jadi tidak terasa nih pemirsa sembari kita nonton, sembari kita dapat hadiah, sembari juga kita dapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cak biasa pemirsa, kita terima kasih untuk sponsor-sponsor kita di setiap program kita ini. Salah satunya program Anten-Anten Nunggu Buko ini kita terima kasih dengan sponsor Bank Sumsel Bubble, BSB Syariah, Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Sirli, Desi Cake, dan Basnas Kota Palembang. Dan Cesusan ke buat pemirsa yang pengen umroh gratis, ada umroh gratis untuk 2 uang. Ini persembahan langsung dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata ya. Syaratnya pasti ada pemirsa. Syaratnya pemirsa nonton terus setiap hari Anten-Anten Nunggu Buko. Terus juga nomor handphone yang bisa dihubungi, fotokopi KTP, selfie di depan TV sambil nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Setelah itu follow sosial media yang ada di layar TV kita ya, follow galo akun Facebook, TikTok, Instagram, baik itu dari Holiday Angkasa Wisata maupun PAL TV. Setelah itu pemirsa screenshot untuk sebagai bukti bahwa pemirsa sudah memfollow akun sosial medianya. Kirim nomor HP, fotokopi KTP, foto selfie tadi, sama screenshot sosial media tadi ke kantor pusat Holiday Jalan SMB 2 nomor 5960 KM 12 atau kekirim ke PAL TV Jalan Angkatan 45 Rukan PS Mall Blok R6 R7 ya. Jangan kirim sikok baik, tapi kirim sebanyak-banyaknya karena kaget di akhir bulan Ramadan kita secara live akan kita umumkan siapa yang akan mendapatkan 2 umroh gratis langsung live di Gedung Geraha 66 bersama Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Nah, jangan sampai tidak dapat pemirsa. Apa tahu rezeki pemirsa ini ya. Dan pemirsa, Cek Susan ngerewing pemirsa 1 jam ke depan dengan tema kita hari ini adalah puasa dengan hati. Seperti apa puasa dengan hati? Ya, seperti apa dengan ikhlasnya menjaga diri nafsu ya selama kita berseharian berpuasa. Nah, untuk mengetahui itu pemirsa sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini, Ustazah kita Dr. Haji Iza Zen Syukri SPD MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi bukan kali pertama ini ya di Anten-Anten Nunggu Buko ya. Pokoknya tiap tahun caknya tuh ada. Iya, alhamdulillah. Ustazah, kita di program Anten-Anten Nunggu Buko ini yang pastinya berbagi ilmu dengan sesuai dengan tema kita ini Ustazah. Tema kita ini puasa dengan hati. Boleh dijelaskan dulu Ustazah. Cak manu nih maksudnya puasa dengan hati itu. Siap. Iya. Terima kasih banyak. Laju Laju Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Pemirsa PAL TV di mana bae berada yang sedang deg-degan lagi nunggu buko cak ya, iya. Nunggu beduk ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat galau, sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi uji Pak Wali itu. Sampai buntu Ustazah. Jangan buntu ya. Rasanya laparnya. Nah, apalagi nak ayah ya kan. Nah itu deg-degan belum bingung tiap hari nak masak apa buko, nak sahur ya, nak ayah pulau nak nunggu THR. Kalau yang ada, kalau yang tak kata THR, apa boleh buat? Minta dengan Allah ya, jangan putus asa. Baik pemirsa, Nabi sudah mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa
tidak sedikit orang yang puasa cuma dapat aus sama lapar be. Pacak nahan aus, pacak nahan lapar, ada yang sampai 12 jam, ada sampai 14 jam, ada yang lebih lagi di Eropa itu bahkan kalau lagi musim panas itu lebih dari 14 jam. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ujiannya Ustazah. Ujiannya. Kalau musim dingin sebaliknya kan lebih parah kan. Iya. Cak di Rusia itu kan lebih cepat. Iya. Nah yang ujiannya lama nahan puasa tadi pacak nahan dia. Tidak makan, tidak minum kan, nyago puasanya secara fisik. Tapi yang nak kita bahas ini urusan hati. Kadang-kadang kita pacak nahan lapar, nahan haus, tapi hati tidak baca. Nah, Tolong hati itu cuma Tuhan yang tahu. Iya, tidak pacak nahan emosi, tidak pacak nahan marah, dan lebih-lebih lagi tidak pacak nahan tangan untuk banyak belanja. Nah, itu Ustazah lah nafsunya itu sudah. Tidak siang, tidak malam sehingga sab-sab di masjid, di langgar, bahkan mungkin yang di rumah dah kaget baik terawih atau sudah ada salat terawih ni nak riayo, sibuk muat kue, sibuk beli baju, sibuk nyait baju, sehingga lupa dengan kepentingan-kepentingan dan keistimewaan bulan Ramadan. Ya, ada kisah dikit ini Cek mengenai seorang wali Allah yang dulu raja besar. Namanya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Nah, Syekh Ibrahim Ibnu Adham ini dulu raja. Setiap hari itu ganti baju tidak kurang dari 3 kali. Kapan baju baru buang. Keringat ganti dikit pula, langsung. buang, ganti. Dan ini Bagus melip terus. galau, melip galau. Oh, klip-klip Nah, jadi bukan cak kita nih 2-3 kali kan dipakai beliau. Bentur kita baru Sekali ya, sekali langsung buang ganti lagi. Sehari itu 4-5 kali subhanallah. Sangat kayonya Bapak Ibu. Jadi kita nih belum apa-apanya kan. Nah, satu hari di samping istananya itu dia nyingok ada orang fakir lagi makan roti. Roti kering dia makan. Sudah makan tuh nepok-nepok pinggir rumahnya itu istirahat. Tidur kan. Ujinya ngomenan pengawalnya ge amen si fakir yang bapak miskin yang itu lagi nyender itu tangi suruh ketemu aku. Bertemulah dia nih. Ditanya, Pak, kenyang apa makan roti sepotong itu tadi? Iya. Ya kenyang lah katanya. Terus lemak tidur tadi nyenyak, cukup istirahatnya. Cukup lah, apa dia nak cari di dunia ini. Nah, denger itu tadi rasa berdenyeng hatinya tadi. Berdenyeng. Artinya hidup di dunia ini cukup makan, selesai, cukup istirahat, selesai. 3 kali berganti baju. Nah, yang kita tadi berganti baju, makanan tidak tersapi-sapi di rumah, minuman banyak. Nah, itu juga bulan Ramadan. Kadang-kadang 9 anak, 9 macam dan terlalu banyak. Benar. Sehingga kita lupa Cek. Di buri rumah kita ada yang tidak makan, ada yang tidak pecah minum, ada yang nasi be. Ada kami jingok di medsos itu nasinya sedikit, tapi karena orang di rumah banyak, dibanyak ke banyu jadi bobo. Allah. Rasa tak perlu kita nengenyo. Sementara dulu kita maaf kata ada yang berlebih-lebihan lupa dengan ini. Nah, ini yang mano hati kita itu acak berbagi itu. Maksudnya itu berbagi kasih sayang. Mumpung kesempatan bulan Ramadan, kita jangan ngenyang ke diri kita dewek be, maju diri kita dewek bae, melemak ke diri kita dewek be. Kita juga berbagi dengan dulu kita, warga sekitar kita, uji abaku, kapan di rumah kita ada makanan, kita pacak buka, kita pacak sahur, ingat, intek ke katanya. Pasti ada rumah-rumah yang nyerit perutnya. Karena tidak pacak makan, tidak pacak sahur, tidak pacak buka. Itulah pentingnya mengasah hati, supaya muncul empati kan, rasa peduli. Nyengok wong di pinggir-pinggir jalan, ya Allah, kurus-kurus, jualan tisu, jualan segala macam, tak kolu, ngajak anak tak kolu. Kita memang tidak pantas dia tuh nyari-nyari tuh nganggu jalan. Tapi kemis istilahnya itu Ustazah. Tapi tidak mungkin wong tuh nak minta-minta kalau dia perlu. Tidak mungkin dia nak jadi pedagang kecil kalau dia tidak perlu kan. Itu karena dia perlu. Muang malu dulu kan. Ujiabah tuh tiap orang yang ngemis
atau pedagang-pedagang kecil itu dia muang malu dulu karena untuk mencukupi keperluannya. Masya Allah. Nah, maka kita ini pentingnya di bulan Ramadan ini bukan hanya menahan lapar haus, tapi juga menahan nafsu untuk berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan belanja. Kalaupun nak belanja banyak untuk mage wong. Masya Allah ya. Kalaupun kita beli makanan banyak, kita sudah hitung. Oh ini bakal tukang pakai, bakal satpam, bakal kaget uang di lampu abang. Nah makanya ini kan ada beberapa di lampu-lampu abang tuh berbagi buko, berbagi nasi bungkus, berbagi sahur. Nah ini mudah-mudahan nular supaya tidak banyak uang yang kelaparan karena kita bantu. Nah kalau tidak banyak yang kelaparan, insya Allah negeri kita ini kota Palembang ini aman cek. Nggak bakalan lah wong nak maling, nak ngerampok, nak ngembek barang itu kan karena perutnya lapar. Bener, ekonominya terganggu. Ekonominya terganggu karena tidak banyak di antara kita nih yang punya hati untuk berbagi. Nah Ramadan ini kan latihan. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini kita latihan untuk berbagi. Kalau kita berlebihan itu jadi kawan setan. Mubazir kan. Bener. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi mubazir itu bestinya setan. Bener. Followernya setan. Dan setan tuh pasti ngajak kita ke api, ke neraka. Iya bener ya. Karena dia udah kalau dewean kan. Iya. Dia udah kalau dewean masuk neraka kan. Ngajak rewang. Bangga dia tuh Ustazah ngajak kawan tadi banyak masuk neraka tadi. Iya bangga. Gitu. Nah jadi jangan sampai kita ketemu tadi kawan yang cak setan Ustazah. Gitu. Karena kan bisikan setan tuh tidak terasa. Ngapain kau sibuk-sibuk nak beli uang, nak ngenjuk uang? Itu kan urusan pemerintah. Iya. Fakir miskin, anak yatim adalah urusan negara. Iya. Ya negara juga nak maju, nak didukung dengan Nak masyarakat. didukung oleh masyarakat. Iya, baik dari segi kebersihan lingkungan, baik dari segi pembangunan. Galau-galau. Apalagi yang kita tadi tidak ngerti dengan yang namanya saling berbagi tadi. Zakat segala macam tadi Ustazah. Itu penting juga Ustazah. Penting. Nah, belum lagi Ustazah kalau wong yang di pinggir jalan nih tadi bersenggolan mobil. Yo. Di bulan puasa ini. Nah mak mano itu Ustazah. Yo. Kata uang kalau di Mekah biasa bebala-bebala sudah. Yo. Kapan nyebut Sallallahu Muhammad Yo. sudah Aman. selesai aman. Selawat. Nah kalau di kita nih lain cerita. Mak mano Ustazah jagonya itu. Iyo. Kadang kan di jalan ini ya bersibuk kita nak beli takjil, sibuk pula. Nah ada baik bersenggolan nak balik apalagi lah nak parak jam 6. Yo benar. Nah ada baiknya cak mana Ustazah kira-kira apalagi yang masalah takjil ini. Jadi kita nak nyingok uang puasa itu bukan di rumah baik cek. Uji abaku nyingok juga di jalan. Di jalan itu yang ngebut, yang motong, yang nak duluan. Tahu lah tidak masalah kalau tidak nganggu kan. Iya. Yang ngelewati lampu abang, yang pakai basing. Ngapo jika kita macet nih, pakai basing beli bukuan. Iya. Nah, tinggal tidak tahu ditinggal karena kunci motor masih ternyata. Dia bagus tujuannya nak beli bukuan untuk anak bini kan, untuk orang di rumah. Tapi pakai motornya basing itu kan karena hawa nafsu kan. Nah, termasuk tadi senggolan mobil, laju bebalaan. Kami juga pernah itu. Tersenggol mobil uang, kita nyetir sambil ngajak anak, tersenggol mobil uang. Nah, kita tadi turun minta maaf. Ujung tuh jalan lah. Mobil dia lebih bagus dari mobil kita. Mana kita nak landani mobil dia kan? Laju jalan. Nyago bae donyo ai lebih besar kan. Lebih besar kan. Wongnya bae lagi sago mobil. Iya. Nah, kira-kira Ustazah kalau kita nak ada beberapa sifat hati yang mungkin bisa mempengaruhi di bulan puasa ini. Iya, jadi hati itu sentral, Cek. Hati itu segumpal darah yang kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam badan kamu ini ada mudghah, ada segumpal darah. Kecil kan? Segumpal darah itu kecil dibanding dari kepala sampai sikil kan. Anggota badan kita ini banyak, tapi yang jadi penentu, yang jadi rajo, yang jadi sentralnya cuma segumpal darah ini. Kalau segumpal darah ini baik kalau. Sebaliknya kalau segumpal darah ini buruk kalau. Karena rajo ini. Kapan rajo ini merentah jadi baik kalau. Jadi hati ini kapan dia mengkilat, kapan dia berisi cahaya Rasulullah, segala gawinya baik kalau.
Dia melek syariat berhijab bagi yang betino, nutup aurat, lanang betino nutup aurat, dak galak berbuat yang tidak benar. Ngapo? Karena segumpal darahnya ini bersinar, berisi cahaya Rasulullah. Maka segala gawenya baik galo. Kapan terbersit rasa kepengen nak maksiat, nak mudi-mudi kedikit dak apa-apa lah bacanya tuh Iya. Teringat ada Allah gitu. Iya. Karena kan aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu berada pasti Allah ngawasi. Benar. Dimanapun. Nak di tempat sepi, nak di tempat kami, nak di jingok uang, tidak di jingok uang, nak ada CCTV, nak kate CCTV. Makanan nyampak misalnya gitu cek. Makanan nyampak. Makanan yang bagus nih baik kita makan, yang nyampak-nyampak nih kita tunjuk uang. Memang uang tuh dak nyingok kan? Iya. Tapi kan Allah nyingok. Nah ini luar biasa kan? Itu, Nah, Ustazah. itu. Banyaknya singgonya Ustazah yang dia ngomong ke soal hati ini berdenyut dikit lah sudah di hati lah itu. Iya. Nah, pemirsa, tentunya Ustazah kita bakal balik lagi, kita bakal ngelanjut ke lagi, masih ada segmen kedua dan segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Anten-Anten Nunggu Buka. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان طهر عيون. Ya pemirsa, terima kasih masih di Anten-Anten Nunggu Buka bersama aku Cek Susan, dan tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dengan tema kita puasa dengan hati. Jadi tadi hati harus dijaga, baik itu dari segi apa baik dari nafsu untuk beli baju lebaran Ustazah dan lain-lain Ustazah makanan minuman, takjil minuman sirup. Iya. Dan pemirsa, Cek Susan ingetin buat pemirsa yang pengen langsung interaksi ataupun bertanya dengan narasumber kita langsung baik di 0711 380022 atau di 0899 38002220. Kita lanjut lagi Ustazah. Siap. Dan ngapa Ustazah? Kalau kita ini kan lagi puasa Ustazah, tapi masih Ustazah kalau Jiwang Palembang tuh sumbu pendek, masih nak marah, mudah marah Ustazah, terus tuh, yo masih lah ada buat buruk tadi Ustazah, minimal tadi kalau begawe ada apalah agak terlambat dikit, namanya puasa juga. Nah, belum lagi kaget dimarahi dikit. Nak merajuk. Nah, padahal kita lagi puasa Ustazah. Nah, sadar diri gitu lagi puasa. Harus jago tadi. Nah, cak mana itu Ustazah? Iya, Cek Susan. Yang pertama kita bersyukur kita sadar ya. Iya. Oi, tadi tuh marah padahal puasa Oi, tadi tuh telaju bohong padahal puasa. Tadi tuh telat masuk kantor gancang balik kalau nak ngejar bukuan. Iya, benar. Padahal belum waktunya kan. Nah itu kan maksiat galau kan. Tapi alhamdulillah kita sadar. Nah ini penting. Artinya kita masih punya nurani. Iya. Hati itu kan kalau diliputi cahaya Nabi, itu namanya hati nurani. Tapi kalau hati yang tidak kasih cahaya namanya hati sanubari. Nah pentingnya menjaga supaya hati kita tuh insya Allah istiqomah, terasonian bahwa kalau ini tidak benar, kalau ini benar, ini lurus, ini bengkok, ini hitam, ini putih, maka hati itu memang nak nemen-nemen ninjuk makan, Cek. Yo, jangan badan kita baik kan? Ninjuk bukuan, ninjuk sirup, ninjuk es kacang, ninjuk cincau, ninjuk dawet. Apa kira-kira? Kita lupa ninjuk makan hati. Makanan itu Ustazah. Makanan hati paling utama tuh zikir. Zikir. Dan zikir yang paling banyak tuh di semayang. Masya Allah. Ya, mulai dari niat itu udah zikir tuh lah itu. Pas niat itu usolli, nah kapan usolli itu kan langsung kita kontak sama Allah. Oh aku nih nak ketemu dengan yang punya alam ini. Aku nih nak ngobrol sama yang muat bintang, muat matahari, muat bulan. Aku bukan bertemu dengan yang ngaspal jalan, yang muat jalan tol, yang muat umat, tapi yang muat langit, yang muat Nyipta bumi. ke segala Yang galo-galo. Dunia dan isinya Nah, ini, yang kita dak pacak muatnya, dak pacak nandingnya. Maka ketika kita sadar dengan siapa kita bakal ngobrol, itu insya Allah sholat kita fokus, semayang kita fokus. Iya. Dan isi semayang itu kan zikir kalau. Iya benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji, kita bersumpah sama Allah kan bahwa semayang kita, kehidupan kita, napas kita, perjuangan kita, aktivitas kita lillah, hanya untuk Allah.
Kadang nak cepet baik itu Ustazah. Lebih cepat dari senam. Iya. Saat ujian naik pojok turun. Tinggalnya kata tadi 5 menit balik nyampe. Iya. Karena lah terpikir tadi lupa mati ke kompor di dapur tadi. Iya. Iya, manas ke rendang tadi Ustazah untuk Iya. uko kan. Nah, cak mana itu Ustazah. Ya mungkin karena kita tuh belum paham Ustazah dengan isi ayat-ayat sholat itu Ustazah. Yo, yang jelas kita tuh belum paham Cek dengan siapa yang kita ajak ngomong. Kan Itu coba maksudnya. kalau kita ngajak ngobrol Pak Gubernur Iya. sambil nggak gaut-gaut, Iya. sambil noleh-noleh, nyingok kiri Iya. kanan. Ngapa ji Pak Gubernur Nah, lagi? Pak Gub kau, aduh apa? Kamu nak balik-balik lah, mana ada yang lebih penting dari aku, pergilah Iya, sana. benar. Itu bau Pak Gubernur. Iya. Belum lagi Pak Presiden, belum lagi yang menciptakan bumi dan langit. Masya Puji Allah, kau kan lagi ngadep aku. Tapi hati kau ada ke rendang, ada ke kompor, Iya. ada nak nyemput anak sekolah, ada nak nyingok bukuan lah cukup apa belum jadi nak gancang. Nah, padahal dalam 24 jam itu kita semayang tuh dikit nih waktunya kan. Iya, benar. Kalau cuma 5 menit baru 25 menit. Padahal 24 jam. 24 jam dikurang 25 menit masih banyak itu. Masih 23 setengah 10 menit lagi. lagi, Ya, iya kan. Jadi alangkah dikitnya waktu untuk Tuhan. Waktu yang sedikit itu pun dipotong lagi dengan tidak fokus. Husuk. Tidak husuk Tidak tadi, tidak fokus. Bahwa fokus. kita kan lagi ngobrol sama Allah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kita lagi memuji Allah kan. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang memiliki alam, Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau kita tahu makna bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa, sedang ngobrol dengan siapa, insya Allah fokus mayang kita. Dan kalau kita tahu puasa kita nih untuk siapa, tidak bakal kita nak emosi tadi, nak marah, ayo ngajak bebalaan, karena lidah, cuma senggolan mobil beda, minta maaf balik. Menuang nak minta bogai, Iya, minta tanggung jawab ya minta Ustazah tanggung jawab, jangan diperpanjangan. Ada gala solusi. Nyari musuh gampang, Cek. Nah Ustazah, kalau tanda-tanda amal ibadah ataupun puasa kita nih diterima sama Allah tuh, khususnya dengan hati itu, ada tak Ustazah itu tanda-tanda? Yo, jadi puasa nih istimewa, Cek. Karena Allah dewe yang ngomong asomuli katanya. Puasa kamu tuh untuk aku. Jadi nilainya, pahalanya, rankingnya segala macam cuma Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Pokoknya puasa-puasa be. Sama kira-kira budak sekolah. Budak sekolah rajin masuk. Iya. Tidak pernah absen. Sama guru nurut. Muat PR dibuatnya. Iya. Tidak pernah mantap. Kira-kira tega tak guru ini tak naik ke kelas. Iya. Nah, puasa juga lebih kurang cak itu waktu itu. Lah sahur, lah nyagu hatinya, tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah, tidak ngumpeti wong, Iya. tidak ngeriba. Kira-kira sayang dak Allah tuh. Itu baik ukurannya, Cek. Kapan kita lah melo igalo aturan dari Allah, tak mungkin kita dicemplungin ke jero neraka kan. Iya. Nah, itu. Benar. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Nah, Itu. kalau hubungannya sama hablum minallah jiwa. Nah, kadang yang bahaya nih hablum minannas ini Ustazah. Bener. Belum lagi yang iri dengkinya. Iya. Duh, keluar tetangga tadi baru beli kulkas tadi gitu yang demam. Cek itu. Terus tuh kadang anaknya tadi jadi wong, anak kita nih belum. Iya. Nah, datang pas lebaran tadi kan Ustazah. Nah, aduh hati tadi padahal tadi hari kemenangan. Iya. Ngajak mano itu Ustazah. Balik rungsing. Balik rongseng. Nah, itu hablum minannas ini kan agak susah Ustazah. Iya. Apalagi kalau Allah katanya kalau kita sobat insya Allah diampuni sama Allah. Kalau dengan manusia ini belum tentu, apalagi urusan utang piutang. Iya. Nah, cak mana Ustazah itu kalau jagonya di bulan puasa ini? Masya Allah. Apa lemak lah kita di dalam rumah be Ustazah kuncian pintu bang. Itu tadi makanannya, jabah kami itu tergantung makanannya, Cek. Zikir pun tadi. Jadi kalau makanan hati kita tuh kenyang, nutrisinya tuh komplit. Sama hati itu kan sama pecah restoran. Ya, kalau kita di restoran kan tidak cukup makan besar be. Iya. Pasti pengen sayur, pasti ada nak buahnya, pasti nak minum kan. Galo-galo tuh nak dimasuk ke galo. Nah itu juga hati kita itu zikirnya tidak cukup
dengan satu kata baik tapi nak diulang-ulang sampai ngerasukan. Misal kalimat la ilaha illallah. Kan kalau di mulut baik itu belum melaksanakan. Maksud la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah, artinya dak kate yang pacak berkendak selain Allah, dak kate yang pacak ngatur selain Allah. Jadi hidup kita ini nak miskin, nak kayo, nak saro, nak buntu, nak sukses, nak nikmat, galo-galo datang dari Allah. Nah kalau kita paham itu, insya Allah aman. Nak sanjo rumah wong lah, senang nyingok dia kayo, nyingok dia mobil baru, nyingok dia rumah besar. Tapi kalau wong hatinya keruh, jarang diajak zikir, jarang sholawat, jarang muka Quran, jarang ngaji, mulai caknya miaro toyo lo ini. Nah, tiba-tiba banyak kan, terumpak-terumpak, barang di rumahnya banyak, kulkas baru jika itu. Hari ayo tahun dulu kecil, mak ini kulkasnya 12 pintu. Nah misalnya kan, itu jadi kalau hati itu tidak ninjuk makan, pasti itu ngana-ngana kemana-mana, banyak titik-titiknya. Cuma kayu kaca mobil di depan tuh cek, kaca mobil tuh kan kalau kena bentik-bentik hujan, lama-lama jadi debu kan. Iya. Tidak kita bersih ke, katon tidak kita nyetir mobil. Nambah jadi. Ngana dia kan, ngana. Makanya nak dilap kaca mobil, nak dibersih ke, nak diinjau itu apa kipas hujannya kan, supaya terang. Ini mana lah hujan, kipas hujannya dah hidup, debu banyak, nama itulah hati. Jadi kalau dia tidak bersih ke, jalan itu pasti butek. Muncul rasa iri, muncul rasa dengki, muncul emosi, muncul nak marah baik, muncul sumbu pendek. Segala sifat-sifat keiblisan kumpul di dalam hati, karena dia keruh, karena dia kotor. Tidak disiram juga dengan sholat tadi. Tidak disiram dengan semayang, tidak disiram dengan sholawat, tidak disiram dengan baca Quran. Langgar-langgar masjid kami dengan Quran kalau bulan Ramadan. Iya benar-benar. Tidak bulan puasa, kate yang ngaji, kate yang ngaji. Mamang-mamang yang tua tuh lah, nah yai-yai yang lah serak, itulah yang ngaji. Nak laju, nah lah dipakai malaikat maut. Nah itu. Bingung Quran bela ini. Ada katon. Ada katon itu masih. Yang ngaji yang lah tua-tua. Yang lah kejot-kejot, anak mudanya hilang. Paling maulid Nabi, kapan lagi dah rame? Ayo, hari-hari besar Islam rame, bulan Ramadan rame, tapi hari-hari biasa mulai wong sepi, karena tidak banyak yang berpikir untuk memberi nutrisi hati. Oh itu. Jadi bukannya makanan baik kita nih 4 sehat 5 sempurna nutrisi ini, tapi hati ini juga tadi Ustazah, dengan cara tadi zikir, pemirsa ya, sholawat Ustazah. Nah kalau di bulan puasa ini apa yang harus kita lakukan Ustazah? Amalan yang bisa menambah bersih hati kita ini. Itu tadi banyak istighfar, banyak berzikir kan. Asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dirutin ke setiap habis semayang. Karena kita ngaku kita banyak salah kan. Nastaghfirullah kan, kami banyak salah. Minta dapat surga, minta jauh ke dari api neraka, itu diulang-ulang terus supaya menjadi rasa kepengen dilindungi gitu sama Allah, bahwa kita ini banyak salah, minta diampuni, kita ini banyak keliru, minta dilurus ke. Kita nih walaupun ada kesalahan tetap pengen jadi penghuni surga dan takut dengan neraka, itu yang Allah demen. Nah Nabi ngomong ke ada 3 wong yang sangat rugi, yang sangat celaka. Itu tadi yang pertama yang sepanjang bulan Ramadan dia udah dapat apa-apa. Jadi 3 wong atau 3 golongan yang masuk golongan yang celaka. Yang pertama, yang sepanjang bulan Ramadan dia tidak dapat apa-apa. Karena tidak diisinya dengan amalia-amalia yang baik. Tadarusan. Nah, maca Quran. Kita tahan kan scroll TikTok. Nyingoi gawe artis, nyingoi gawe wong di luar sana. Lagu yang terbaru nih, ada kalau update. Joget-jogetan tahu, si A, si B, si C kehidupannya tahu. Dengan Quran lupa muka.
Nah. Sekali buka Quran dari kiri, berarti pakai baca Latin. Sementara orang zaman dingin, Nah. berjilbab kan lagi tak pacak kan, Iya. berkodong bae kan, Bener, berkemben bener, bae. bener. Ngaji lancar, maco Arab lancar. Bener. Aku ketemu dengan wong di seberang situ. Lancar nih maco Arab gondol, maco latih itu Palembang Lamo ya, pas Palembang Lamo yang gondol itu. Iya, iya, iya. Oh Jiku Yai, Masya Allah. Bukan aku baik Iza yang lancar nih. Zaman kami dulu, nak lanang, nak betino, nak sekolah, nak tidak sekolah, lancar kalau maco gondol. Masya Allah. Apalagi maco Quran yang gondol lebih lancar, apalagi maco Quran, Ini subhanallah. menjembai kalau Ustazah. Iya, padahal tidak sekolah. Kadang kita malu yang sudah sekolah nih S1, S2, S3, S tungtung, S hoya. Iya. Tapi kita jangan ngaji, Pasihnya, kita jangan ngaji. Ilmu apa namanya akademik ini pasihnya pokoknya. Giliran ditanya ini hadis ini tidak tahu. Ngaji tidak baca. Sunah-sunah Rasul Nggak tadi baca. jauh. Kadang malah tidak semayang, Cek. Nauzubillah kan. Alhamdulillah. Pakai jilbab, pakai baju muslimah, pas jam semayang tidak semayang. Banyak Itu sedenian. Ustazah. Itu sedenian. Acara wisuda dari pagi sampai siang langsung ke studio. Jika kita semayang di mana tadi? Abia lagi di kodo. Semayang enggak boleh di kodo. Baca kodo. Semayang enggak boleh di kodo. Kecuali telaju. Telaju, Cek. Telaju Teleponnya, tedo. tedo, Ah, teleponnya telaju Ustazah, tedo. Dari malam tahu-tahu tidak tangi jam 7 pagi. Nah, itu baru boleh di kodo karena emergensi. Tapi kalau sengaja karena wisuda, saro nak ganti baju, Iya. nak make lagi kan mano saro narik tanganin tadi mano make up kaget tapus. Iya, sudahlah. sayangnya dengan make up sayang ini tadi. dah kaget be. Jadi mak zohor lewat, asar lewat. Nah ini kan karena hatinya tidak ke Allah kan. Iya. Hatinya lebih ke dunia, hatinya lebih penting ke kehidupan. Sekarang tidak penting ke kehidupan akhirat yang sudah pasti abadi. Tidak coba balik lagi, Cek. Kapan lah mati, malaikat Israel datang, tidak baca balik lagi ke dunia. Nyesel tuh ada di belakang, tapi tidak coba balik lagi. Ya Allah, dulu kurang sujud, tidak coba balik lagi. Dulu kurang sedekah, tidak coba balik lagi. Iya. Dulu kurang baca Quran, tidak coba balik lagi. Sedekah tuh apakah bisa juga membersihkan hati Ustazah? Nah itu sedekah itu penting untuk membersihkan hati, Cek. Karena sedekah itu obat. Nak berapa bayar Ustazah? Nak berapa baik? Sedekah itu kata Rasulullah SAW adalah obat. Obat bagi hati yang keras, obat bagi penyakit zohir, obat bagi penyakit batin. Itu sedekah. Dan banyak testimoni tentang itu. Misalnya ada orang sakit berat, abah tuh pasti ngomong sudah sedekah belum? Karena Nabi ngomong dewek. Nabi ngomong dewek, obati Hilang penyakit barang, kamu Ustazah. dengan sedekah kata Rasulullah. Nah itu. Jadi kalau orang sakit berat, abah tuh ngongkon sedekah nasi bungkus atau nasi kotak, pokoknya nasi 40 kotak, 40 bungkus. Orang sakit berat. Nasi 40 kotak atau 40 bungkus gawa ke masjid terbesar di daerah kamu, digawa semayang zohor, setelah semayang zohor dibagikan dengan pakai miskin di sekitar masjid itu. Itu luar biasa khosiatnya. Ngenjuk makan wong tuh Menjuk Ustazah. makan wong, karena bote-bote nasi tadi kan betasbeh. Lauk-lauk tadi betasbeh. Godong pembungkusnya betasbeh. Kotak yang ngotaknya tuh betasbeh. Uang yang makannya pasti betasbeh. Kan uang yang makannya tuh ngucap terima kasih, oh kami lah dinjuk ini, mudah-mudahan yang ngenjuk ini sehat badannya, banyak rezekinya. 40 uang yang berdoa, belum lagi boting nasi tadi tak hitung jumlahnya berapa betas begal. Rasio ini yang tak dipahami wong. Dikira wong Cek kita sedekah itu berkurang. Iya. Nah beras kita jadi berkurang gara-gara ngenjuk wong. Makanan kita berkurang gara-gara ngenjuk wong. Duit kita berkurang gara-gara ngenjuk wong. Iya. Padahal justru itu kekayaan kita di akhirat. ATM kita di akhirat. Ini luar biasa. Luar biasa memang Ustazah. Apalagi memang Hablum minanasnya itu. iya. Apalagi memang istilahnya itu kita ini sebagian harta kita ini ada untuk wong-wong yang tidak mampu. Tidak mampu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu. Karena puasa itu kan bermuara pada muttaqin. Siapa yang puasa maka dia akan menjadi orang yang takwa. Di Al-Baqarah 183 itu. Orang yang takwa itu salah satu cirinya adalah yang galak berbagi. Nah, Tidak untuk dirinya dewek hidupnya. ini dak kapan tadi
nak bayar traktiran kawan nunggu dulu. Nunggu dulu. Siapa ini yang nganu kocekkan duluan? Iya. Apalagi pemirsa ya di bulan puasa ini pemirsa kalau nak nraktir kawan, Iya. nak ngenjuk buka puasa, Iya. nak ngenjuk takjil, inilah kesempatannya. Kesempatan mahasiswa banyak yang buntu kan, ngekos kan. Kos ya, iya. Nah pemirsa tentunya kita bakal balik lagi, masih ada segmen lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Anten Nunggu Buko. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان طهر عيون Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih di Anten Nunggu Buko. Tentunya dengan aku Cek Susan, pemirsa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Buat pemirsa yang ketinggalan bisa kaget nonton atau ulasannya lagi di program PAL TV di YouTube kita ya. Kita sudah bisa ditonton di mana baik pemirsa. Jadi kata alasan lagi buat pemirsa untuk ketinggalan informasi penting lainnya seputar Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Saya. Tema kita hari ini ialah puasa dengan hati di program Anten Nunggu Buko. Dan lanjut lagi kita Ustazah. Siap. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang iri dengki, nyago hati. Nah, kalau menjaga hati, menjaga keikhlasan hati di bulan puasa ini Ustazah. Ikhlas ini kan kadang-kadang memang pacak diomong ke bayar di kato-kato, tapi di hati ini belum kadang Ustazah. Kapan terjengok uang yang pernah ada sangkutan dengan kita, baik itu urusan hati atau Makanya urusan duit Ustazah. Nah, masih terbayang-bayang. Cak mana Ustazah? Kalau di bulan puasa tuh ketemu dengan kawan ataupun dulur yang Nyakit hati. atau ada sangkutan sama kita ini. Sedangkan kita ini sebenarnya lah ikhlas. Nah, itu. Ngulang lagi dah ikhlas. Ngulang lagi dah ikhlas gara-gara ketemu tadi kan? Iya. Masya Allah. Baik, Cek Susan, memang itu manusiawi ya. Kalau teringat jadi sakit lagi, Iya. kalau teringat luka lagi, kalau teringat berdenyeng lagi, gitu kan. Nah, Nabi memang sudah pesan akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan segala amal perbuatan kamu, aktivitas kamu itu karena Allah. Jadi tidak boleh karena yang lain. Pokoknya Allah kalau sudah ngatu. Wong itu berhutang, Allah ngatunya. Wong itu belum pacak bayar hutang, Allah juga ngatunya. Wong itu baik sama kita, Allah yang ngatu. Wong itu benci sama kita, Allah juga yang ngatunya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang yang sangat kejam yang membunuh paman beliau yang namanya Wahsy. Paman beliau ketika itu yang bernama Sayyidina Hamzah itu meninggal dan dirobek dadanya di waktu perang Uhud. Masya Allah. Dirobek dadanya, Subhanallah, ya. dimbek jantungnya, dinjuk ke sama Hindun, dimakan. Jadi itu salah satu perang yang terkejam di dunia sampai Nabi itu tidak pacak lupa, nangis melihat kondisi pamannya yang sudah meninggal tuh, dibelah dadanya, dimbek jantungnya dan dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Yang waktu itu Hindun belum masuk Islam dan sangat benci kepada Sayyidina Hamzah. Nah ini pembunuh bayarannya tuh namanya Wahsy. Jadi Wahsy ini atas berkat hidayat Allah masuk Islam. Nah, ini Pembunuh bayarannya itu. iya masuk Islam. Ini kan kita makanya kita tidak boleh benci sama wong tuh 100% karena Iya, kita tidak tahu dengan hidayah kan. Benar. Iya. Yang tadinya berdarah dingin, yang tadinya pembunuh ternyata mendapatkan percikan hidayah masuk Islam. Duluan dia masuk surga tadi dari kita. Nah, dan dia berjanji sama Rasulullah, dia berjanji ketika dia sudah masuk Islam, dia berjanji seluruh musuh-musuh Islam yang benci dengan Nabi biar dia yang nangani. Jadi dia membalas kelakuan dia di zaman dulu itu untuk memerangi wong-wong yang benci dengan Nabi, wong-wong yang dengki dengan Nabi, wong-wong yang memusuhi Islam, itu dia yang di garis paling depan dan dia tidak takut mati. Masya Allah. Demi Islam tadi. Jadi memang benci itu tidak pacak permanen dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW mengetahui dan sudah memastikan Wahsy masuk Islam, jadi sudah masuk Islam, apa pesan Rasulullah? Kau jangan sering-sering ketemu aku ya.
Nah, ini kata-kata kuncinya. Oh, jangan sering-sering ketemu ya. Karena kalau Nabi ketemu tuh ingat sama pamannya. Ingat sama tingkahnya yang dulu. Nah, ini kan bahaya, Cek. Jadi kalau ada wong yang kira-kira nyakiti kita, utangnya puluhan tahun ndak bayar, kalau dihagu kemak ini hari lah banyak, Iya, apalagi utang mas. Nah, Zaman pingin Cek, ndak seberapa kan. Mak sekarang ini, mak ini hari kesuku lah berapa. lah, cacam-cacam. Pacak mundur kawin tadi. Nah, Ustazah ya. para pemburu mahar jadi Para takut. pemburu mahar aja takut. Aman dulu asak laju ya. Zaman dulu adalah duit kecil-kecil, Iya, jadikan jadi kan. emas. Jadi ke Mak mak ini ini. hari sesuku lagi Ah. lah berapa Lah. belas juta. Ustazah. Jadi kalau yang utang cuma segram misalnya, iya. 10 tahun yang lalu, dibayar sekarang pakai Wah. emas, enggak terbayar. Berat. Segram bela 3 jutaan. Nah, itu udah tahunnya nagum. Iya, Ustazah. Heeh. Jadi enggak terbayar. Nah, untuk ketemu kan sakit hati kan. Ditagih enggak kalah, marahlah dia. Jadi itu tadi memang untuk orang-orang yang mungkin bakal menyebabkan kita sakit, kita pedih, itu lebih baik jangan Dihindari. ketemu. Ini yang tips dari Rasulullah ya. Jadi Hmm. menjaga hati itu step-stepnya tuh kayak itu gitu. Iya, Ustazah. Senang mau masuk Islam, senang itu jadi dulu kita, tapi karena dia bakal mengganggu hati kita, lebih baik jangan ketemu. Ini Tapi bukan tips yang berarti lo- kita tuh udah ikhlas, Ustazah. Nggak, bukan nggak ikhlas. Itu untuk menjaga hati kita supaya tidak muncul rasa benci, rasa nak marah. Tapi kita rasa sebenarnya sudah emosi. maafin dia ya. Sudah, udah maaf ke dia kan, pacaklah Tuhan kagak yang Tapi mayar. karena kita manusiawi ini tadi kita punya ada memori, punya ingatan juga, Ustazah. Ya? Iya, nah ini yang bahaya kan, iblis paling seneng tuh menghembus-hembuskan. Dulu kan dia merengek sama kau, jengok mak ini nah dia petan sama tenteng, dah galak mayar utang. Kita tadi takut jadi bala, Iya. dan lebih baik jarang bertemu dengan uang yang mak itu. Kan kita tak tahu latar belakangnya mungkin masih tak punya duit, Iya. tanggungannya banyak dan sebagainya, dan uang-uang yang terlibat banyak utang itu termasuk dari salah satu asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ada baiknya kalau kita berkelebihan sudah ikhlas lah, baiklah kaki Allah ganti dengan rezeki yang lain kira-kira rumah itu. Jadi hati ini sebenarnya yang paling berat. Kalau tentara, polisi, budak-budak sekolah latihan baris berbaris, pacak seragam barisnya, Iya. angkat kaki kanan, angkat Iya. kaki kiri, dia latihan terus menerus pacak seragam, pacak serempak. Tapi hati Nggak belum pacak. tentu pacak seragam. Walaupun sama-sama dilahirkan dengan emak yang sama, dengan bapak yang sama, Beda. urusan hati tetap harus latihan, tetap harus dilatih terus supaya tidak mudah menyimpang. Dan selalu berdoa sama Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, Hati manusia. iya, mantap ke hati aku. Jadi selalu minta sama Allah dimantapkan, diistiqomahkan. Karena boleh jadi mak ini hari demen, besok tidak senang. Nggak senang. Atau kemarin-kemarin tidak demen, ke depan jadi senang. Iya. Karena yang membolak-balik hati itu cuma Allah. Tidak Apalagi- pacak permanen. Apalagi jatuh hati. Nah. Menjatuh hati lebih bahaya lagi Lebih nih. bahaya lagi. Pacak nyawa taruhannya juga. Iya, Kalau benar. cemburu-cemburu Ustazah. Nah, itu kan udah inget Tuhan kan? Iya. Cemburu, berlebihan, akhirnya senjatanya yang main, yang berbunyi. Ya. Kadang-kadang cemburu ini sifat hati juga Ustazah ya. Baik itu adik-beradik, dulur maupun wong lain tadi. Nah, kalau untuk sabar dewek ini seperti apa Ustazah yang dinilai dari kesabaran di bulan puasa ini? Sebesar apa pahalanya? Iya. Jadi cek sabar itu, ndak pacak wong itu disebut sabar kalau belum diuji. Itu. Kan kita minta sabar kan? Iya. Allahumma hadina hidayatas sabirin. Ya Allah, aku minta mendapat hidayah berupa kesabaran seperti orang-orang yang sabar kan. Tapi kata Allah, apa kau pacak minta sabar tanpa diuji? Iya, Biasanya diuji dulu, diuji dengan antri. Antri makan waktu kondangan, sabar dah. Iya. Antri tiket, sabar dah. Benar. Antri nak masuk sepo, sabar dah. Kita kadang julak-julakan. Iya. Di Jepang itu padahal wong tidak banyak yang Islam.
Tapi antri rapi. Iya, disiplin, Ustazah, Disiplin. Nyebrang tadi ya. Bukan disiplin. Bener. Turun disiplin, masuk disiplin. Dan silent gitu, udah ducak gitu, tin. Iya. Mereka silent gitu. Siapa yang duluan lajulah, yang belakangan nunggu, tidak harus pakai klakson kan. Nah ini kan urusan latihan gitu, urusannya latihan. Makin banyak kita latihan bahwa segalanya tuh kita ini tinggal nonton loh. Galau-galau itu perbuatan Allah gitu. Kita ini tinggal nonton. Oh si Ani cak ini ya sudah jingok ibe. Oh si B ini cak ini ya sudah dinikmati baik. Iya. Apa yang kita jingok itu adalah hidangan dari Allah, sajian dari Allah. Tidak pacak kita nak mantai, atau kita nak emosi, atau kita nak ngeluap ke kemarahan kita, tidak pacak. Jadi mesti dipandang itu sebagai sajian Allah. Kalau kita luapkan emosi berarti kita berada dalam kemurkaan Allah. Allah tidak demen sama orang yang emosi, yang mudah marah, yang meletup-meletup, yang tidak jelas. Kadang-kadang itu Ustazah manusiawi Ustazah. Kapan tidak diungkapkan ini makan hati. Iya. Nah, itulah lain lagi. Nah ditunjuk ke Palembangnya kan? Iya. Nah, kau Palembang. Iya, makan hati kan. Nah, mendak sampai ke ini makan hati. Makan ya, hati, Gun. jadi Lain sakit. kalau- Iya, jadi sakit Ustazah. Tapi itu sebenarnya bahwa kalau kita masih makan hati, berarti hati kita ini belum bersih Ustazah. Masih nak dilatih. Iya, masih Supaya nak bersih. dilatih. Masih nak dilatih. Masih nak Insya Allah. dilatih, nak latihan tadi tuh ya dengan ujian tadi Ustazah. Ya. Ujian tadi. Dan memang harus banyak sholawat, ngaji, baca Quran tuh harus dibuat di rumah kita. Sudahkah Anda baca Quran hari ini? Iya. Oh iya belum Kak. Tiap Walaupun hari cuma itu, sebaris, Iya, cuma seayat, harus dibaca. Itu kan map kita Quran itu. apalagi sambil ada tafsirnya. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi isi. tahu kan Allah tuh ngirim surat dengan kita bunyinya apa, maksudnya apa, kepengenan Allah tuh cak mano. Jadi kita tahu. Kita bisa sanggup berjam-jam buka HP. Mana denger be muka Quran nggak sanggup kan? Iya, Pasti cemburu Allah sama kita. Banyak setan tadi Ustazah. Pasti cemburu Allah sama kita. Kau sempat baca informasi dari luar, dari artis. Kau tidak sempat baca surat dari aku. Kadang Pasti kan tuh Ustazah, nah tekantuk Ustazah. Ini kan ada dan Ustazah, nah ya Allah setan ini tadi. Nah, apalagi sama Nabi Sobu, nak ngaji tuh. La ilah tekantuk. Iya. Kapan yang HP tadi tidak tekantuk. Ya tahu, setannya berlari kan tak kalah Malah nganggur. tidak terasa, tidak tahunya lo berjalan setengah jam. Setengah jam. Nggak sejam lewat tadi. Setengah jam tuh dapat 1 jus. Oh, Dapat 1 jus. satu jus itu Ustazah. Kalau ibu aku dulu walaupun tidak sekolah, 1 kali sholat 1 jus, habis zuhur 1 jus, habis asar 1 jus. Jadi 5 kali sholat 5 jus, 6 hari khotam, 6 hari khotam. Padahal tidak sekolah. Kadang kami yang sekolah nih nggak semalu. Wih ibu aku dulu tidak sekolah lagi macu Qurannya kenceng. Gitu yang sekolah tahu lagi tinggi kan. Tapi macu Quran susah, jarang kan. Itu malu. Dengan orang zaman bingen yang ngajinya itu sangat kenceng. Kalau urusan emosi dicontohkan oleh Sayyidina Umar, ada orang Sanjo itu cek. Masih ada waktu kita ya. Masih ada. Nah ada orang Sanjo datang nak ngadu ke bininya nih galak marah. Nah, bininya galak marah, cerewet, mudah merajuk. Nak ngadu sama Sayyidina Umar. Mak itu sampai di depan rumah Sayyidina Umar juga lagi dimarahi bininya. Iya, mana itu nak ngadu Tidak Guru saya lagi dimarahi. katanya kan. Tidak jadi be ngadu dia juga kena marah bininya kan. Iya. Pas nak balik lagi Sayyidina Umar tuh, nah ngapo kau kesini? Tidak jadi katanya, sama baik aku dengan kau. Kena marah Ngapo juga. aku habis kena marah bini nak ngadu dengan kau, mak mana caranya kau juga kena marah bini. Nah ini kan urusan emosi. Iya, Ustazah. Ternyata apa jawab Sayyidina Umar? Jangan mudah marah dengan bini. Dia lah ngurusi pakaian kita, dia lah ngurusi anak kita. Jadi banyak yang sudah diunjuk untuk kita. Maka sabarlah dengan istri kita. Marahnya kan cuma sesaat, tapi kelebihan dia ngurusi itu lebih banyak. Nah ini kan urusan mengelola emosi. Benar Ustazah. Ini didapatnya dari latihan, tidak sembarangan. Iya Ustazah ya. Profesional kan latihan. Nggak kate soalnya pelajarannya di Tak sekolah. kate di sekolah itu. Harus melok ngaji lah, melok cawesan, melok pengajian, melok majelis taklim supaya ada tempat ngelatihnya yang teratur gitu. Jangan kadang
Kalau lagi susah ingat sama Allah. Iya, Kalau lagi banyak galak duit, itu Ustazah lupa. manusiawi tadi kan. Kapan tadi? Ya Allah, kalau aku memang kaget dapat rezeki semak ini, age aku bayar ini, dapat rezeki tadi Ustazah. Lupa. Urung kaget be. Ya Allah, bayar dulu sedikit. Nah, jiwa ngapo kan sulah Lupa. lupa. Tadi tuh janji tadi tuh bela tidak ditepati. Wak mana ya Allah tadi. Iya. Nah Ustazah, ini sudah banyak nian ilmu dan obrolan kita hari ini. Alhamdulillah. Boleh Ustazah terakhir sudah di penghujung acara. Terakhir closing statement, nasihatnya, imbauannya sama masyarakat Kota Palembang pemirsa Pal TV. Silakan Ustazah. Baik Cek Susan dan masyarakat Palembang yang lagi nonton Pal TV, yang lagi nonton anten-anten nunggu buko, deg-degan dengar lagi azan maghrib, jangan lupa sebut nama kita waktu berbuka. Iya, doa ke minta Ustazah. Oke, mudah-mudahan juga berkah rezekinya, berkah umurnya. Baik pemirsa Galo-Galo, alhamdulillah kita diizinkan Allah puasa, diizinkan Allah tarawih, diizinkan Allah untuk banyak ibadah di bulan Ramadan. Maka kita juga minta selalu sama Allah untuk selalu menjaga hati kita, berbaik sangko sama wong, dekat sama Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Ingatlah umur kita tidak beda jauh dengan umur Rasulullah SAW. 60 lebih dikit. Nah maka banyakilah sanggup kita untuk ke akhirat. Jadi lebih baik, lebih banyak mengingat Allah, maka kadar kita mengingat Allah yang banyak itulah Allah akan lebih banyak juga mengingat kita. Mudah-mudahan puasa kita, ibadat kita, sembahyang kita diterima Allah karena kita, hati kita lebih banyak ingat kepada Allah. Itu baik, insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, segala ibadat kita diterima Allah, dan insya Allah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang takwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustazah, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kaki ketemu di segmen berikutnya, episode Amin, berikutnya. Tahun insya depan Allah. pokoknya ketemu terus ini Ustazah. Amin, Ya. insya Allah. Nah itu tadi pemirsa ngobrol-ngobrol Cek Susan di anten-anten nunggu buko. Terima kasih buat Ustazah Dr. Haja Iza Zen Syukri SPD MPD, dan juga terima kasih buat pemirsa, dan terima kasih juga Cek Susan ucapkan untuk sponsor kita Bang Sumsel Bubble, BSB Syariah, Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA Catering Sirli, Desi Cake, dan Basnas Kota Palembang. Cek Susan ingetin lagi buat pemirsa, kita bakal undi umroh gratis untuk 2 uang persembahan dari CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedi Suparman. Untuk mendapatkannya, bagaimana caranya pemirsa? Caranya pemirsa kirim fotokopi KTP-nya dan juga nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa juga pemirsa selfie sambil nonton anten-anten nunggu buko setiap harinya. Terus pemirsa follow sosial media, akun sosial media yang ada di layar TV-nya, baik itu Instagram, TikTok maupun Facebook yang ada di Pal TV dan juga Holiday Angkasa Wisata, bahkan Pak CEO kita Pak Dedi Suparman. Pemirsa, setelah itu kalian screenshot sebagai bukti bahwa kalian sudah memfollow sosial medianya, terus juga fotokopi KTP dan juga nomor handphone, masukkan ke amplop besar, kirim langsung ke kantor pusat Holiday Jalan SMB 2 nomor 5960 KM12 atau ke Rukan PS Mall, kantor Pal TV, Blok R6 R7. Kirim sebanyak-banyaknya karena di akhir bulan Ramadan ini kita bakal undi di Gedung Geraha 66 secara live bersama Bapak Haji Dedi Suparman. Pemirsa, itu baik pemirsa. Terima kasih banyak untuk menyaksikan terus anten-anten nunggu buku setiap harinya di bulan Ramadan dari jam 4:30 sampai 1 jam ke depan. Terima kasih, aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان طهر عيوني ودمعة مشتاق قلبي إليك يرجع رضا يا رمضان يا رمضان علم فؤادي معنى الإيمان
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh